Pengertian fi'il mudhor ternyata mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang didahului huruf mudhara'ah dan berzaman hal atau pekerjaannya itu sedang dilakukan. Wal istiqbal, dan juga pekerjaannya itu akan dilakukan. Begitu. Jadi fi'il mudhari' itu adalah suatu pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Contohnya ada lafaz qoma yang kemarin, tasrifan yang kedua yakumu. Yakumu ini adalah fi'il mudhari'. Tadinya koma ini fi'il madhi, telah dikerjakan. Yakumu itu adalah fi'il mudhari'. Di samping dia kemasukan huruf mudhara'ah, dia ini berzaman hal. Pekerjaannya itu sedang dilakukan. Jadi cara membacanya itu yakumu, dia satu orang laki-laki sedang berdiri, seperti itu. Contohnya lagi, jalasa, begitu. Yajlisu, begitu. Yajlisu. Jadi yajlisu ini fi'il mudhari', artinya duduk. Maka sisipkan kata sedang duduk. Dia satu orang laki-laki sedang duduk. Jalasa itu fi'il madhi, bimakna madhi, telah pekerjaannya itu telah dilakukan. Maka jalasa, dia satu orang laki-laki telah duduk. Yajlisu, dia satu laki-laki sedang atau akan duduk, ya. Jadi fi'il mudhari' ini memiliki dua zaman, zamannya hal wal istiqbal. Kadang-kadang dia berzaman hal, kadang-kadang dia berzaman istiqbal. Nanti akan ada penjelasannya. Itu fi'il mudhari'. Contohnya lagi, kemarin ada lafaz nasoro, yansuru, begitu. Nasoro, menolong, artinya sisipkan kata telah karena ini fi'il madhi. Nasoro, dia satu orang laki-laki telah menolong. Yansuru, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menolong, dan seterusnya. Qala yakulu, qala misalkan, qala yakulu, begitu. Qala artinya berkata, dia satu orang laki-laki telah berkata, karena ini fi'il madhi, telah berkata. Yakulu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan berkata, begitu. Dan seterusnya, setiap ada fi'il tasrifannya itu kedua, jalasa yajlisu, qala yakulu, nasoro yansuru, maka lafaz yajlisu, yakulu, yansuru dan seterusnya itu semuanya fi'il mudhari', karena dia di samping kemasukan huruf mudhara'ah, dia juga berzaman hal wal istiqbal, seperti itu. Sekarang pembahasannya. Apa itu huruf mudhara'ah? Nah, itu kan pertanyaan. Apa itu huruf mudhara'ah? Misalkan huruf mudhara'ah, mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu adalah dhamir yang jatuh di awal fi'il mudhari'. Dia adalah dhamir atau kata ganti yang jatuh di awal fi'il mudhari'. Jadi tadi ada lafaz yansuru, maka ya di sini adalah huruf mudhara'ah. Dia sebenarnya domirnya huwa di sini. Huwa. Domirnya dia. Nah, menyimpan domir dia. Yansuru, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menolong. Jadi ada beberapa huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Ya. Yang pertama huruf mudhara'ah itu yaitu alif. Nih, hamzah. Tuh, itu yang pertama. Yang pertama hamzah. Hamzah ini memiliki fungsi lil mutakallim wahdah, lil
mutakallim wahdah. Begitu. Lil mutakallim wahdah. Apa itu lil mutakallim wahdah? Lil mutakallim wahdah itu adalah orang yang mengatakan itu dirinya sendiri. Saya. Nah, itu diterjemahkan dengan saya, ya. Saya, begitu. Contohnya tadi lafadz yansuru. Sekarang kita ganti. Ansuru misalkan. Ansuru. Saya sedang atau akan menolong al-fakiro misalkan. Fakiro. Ya, akan orang fakir. Saya sedang menolong orang fakir, ya. Al-fakiro. Gitu. Nanti ada pembahasannya. Ini hamzahnya itu adalah huruf mudra'ah berupa alif, mempunyai fungsi lil mutakallim wahdah, yaitu menunjukkan bahwasanya yang berkata itu dirinya sendiri. Saya ansuru artinya saya sedang atau akan menolong. Begitu. Huruf yang kedua, huruf mudra'ah itu yaitu nun. Huruf yang kedua disebut anaita, ada nun. Yang ketiga misalkan kita bahas nanti ada ya, ada ta, begitu. Jadi nun huruf yang kedua, fungsinya apa ini nun? Fungsinya itu untuk lil mutakallim ma'al ghair. Lil mutakallim ma'al ghair. Begitu. Ma'al ghair. Yaitu yang berkata itu bukan hanya sekedar dia, akan tetapi banyak orang di belakang dia itu diwakili oleh dia. Jadi di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kami. Nah, begitu. Contohnya misalkan ada lafaz telah berkata. Misalkan qala misalkan. Qala telah berkata. Siapa? At-tulabu misalkan. At-tulabu misalkan. At-tulabu. Para murid telah berkata. Qala ini fi'il madhi. Para murid telah berkata. Ini murid-murid. Ini jamaknya daripada tolibun. Telah berkata. Murid-murid. Begitu. Murid-murid telah berkata. Nakro'u misalkan. Nakro'u. Nakro'u. Qur'ana. Misalkan. Qur'ana. Nakro'ul Qur'ana. Ma'ah misalkan. Ma'an. Murid-murid telah berkata, kami sedang membaca. Nakro'u. Nakro'u. Ini nakro'u di sini nunnya ini menunjukkan ma'al ghair. Asalnya itu qoro'ah yakro'u, diganti yaknya menjadi nun. Nakro'u, kami sedang membaca. Apa yang kami baca? Al-Qur'an, akan Al-Qur'an, ma'an bersama-sama. Jadi perkataan si tulab ini, murid-murid telah berkata bahwasanya kami itu sedang membaca Al-Qur'an bersama-sama. Jadi nakro'u di sini itu menunjukkan bahwasanya yang berbicara itu satu orang tapi mewakili semua murid-murid. Kami, gitu. Kami sedang membaca Al-Qur'an bersama-sama. Seperti itu. Itu fungsi na ini adalah lil mutakallim ma'al ghair. Yaitu menunjukkan domir atau kata ganti kami. Begitu. Dan juga nun ini mempunyai fungsi juga lil mu'azzim nafsah. Misalkan. Lil mu'azzim. Nah, mu'azzim nafsah. Begitu. Jadi yang berbicaranya itu diri sendiri, akan tetapi untuk pengagungan, untuk mengagungkan diri sendiri. Biasanya Allah itu di dalam Al-Quran selalu mengatakan dirinya itu pakai nun mudra'ah, pakai nun. Ya, contoh misalkan di dalam Al-Quran, misalkan qallallahu ta'ala, misalkan qallallahu ta'ala, misalkan qallallahu ta'ala telah berkata, siapa Allah yang maha luhur, yang maha tinggi, ya kan? Wa nunazzilu minal Qur'an, misalkan Allah berkata nih, wa nunazzilu, misalkan wa nunazzilu
minal Qur'an, minal Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, begitu. Ma huwa, ya. Ma huwa shifaun, misalkan shifaun, shifaun, ya. Warahmatan, misalkan warahmatan, misalkan warahmatan, warahmatun lil mu'minina, lil mu'minina, ya, mu'minina, misalkan begitu. Wa nunazzilu, nunazzilu dari lafaz nazzala yunazzilu, ini lafaznya ini adalah nazzala, nazzala yunazzilu, yunazzilu, begitu. Tapi ya-nya ini diganti nun, nunazzilu. Wa nunazzilu minal Qur'an, minal Qur'ani, dan kami turunkan. Kami ini Allah dan Allah turunkan, maksudnya begitu. Dan Allah turunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ma akan sesuatu huwa shifaun, yang menjadi syifa atau menjadi penyembuh, warahmatun, dan menjadi rahmat. Apa Al-Qur'an itu? Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, ya. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi penawar atau menjadikan rahmat untuk orang-orang mukmin, jadi penawar, obat penawar, begitu, untuk menyembuhkan orang-orang mukmin, menyembuhkan penyakit hati dan memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Makanya Allah itu memakaikan nunazzilu, wa nunazzilu, dan kami turunkan. Setiap di dalam Al-Quran kalau Allah menyebutkan nama Allah pakai biasanya kalau huruf fiilnya dengan fiil mudhari', maka Allah itu selalu menyebutkan dengan nun mudhara'ah, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minina, begitu. Dan kami turunkan berupa Al-Qur'an untuk penyembuh atau untuk menjadi penawar dan merahmati dan menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Begitu, itu fungsi nun. Nun itu fungsinya lil mutakallim ma'al ghair dan lil mu'azzim nafsah. Lil mutakallim ma'al ghair, yang berkata itu kami, dan juga nafsahu juga mengatakan di sini kami. Artinya juga kami. Kami untuk pengagungan diri sendiri. Itu fungsinya nun. Terus kita lanjut. Kalau ya, nah yang ketiga itu ya. Nah, ya. Yang ketiga itu ya. Nah, begitu. Ya itu fungsinya untuk lil ghaib. Lil ghaib. Nah, begitu. Lil ghaib misalkan. Lil ghaib. Lil ghaib. Lil ghaib. Ya. Apa itu lil ghaib? Lil ghaib itu yang mengatakan itu orang ketiga, dia. Nah, yang dikatakan orang ketiga, lil ghaib, orang yang tidak ada. Jadi diterjemahkan dengan dia. Lil ghaib. Ya, seperti begitu. Yansuru Muhammadun, misalkan. Al-Fakiro, misalkan. Al-Fakiro. Telah sedang menolong siapa dia? Siapa dianya? Muhammad. Muhammad sedang menolong orang fakir. Jadi saya lagi berbicara kepada kamu, fulan, si Muhammad lagi menolong orang fakir. Seperti itu. Jadi yang kita bicarakan itu namanya lil ghaib, dia. Pakai huruf mudhara'ah ya, ini huruf mudhara'ahnya ya, yang jatuh di awal fi'il mudhari'. Dan yang keempat yaitu ta. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Yang pertama alif atau hamzah, yang kedua nun, dan yang ketiga ya, yang keempat ta.
Ta ini fungsinya lil ghaibah. Orang yang dibicarakannya itu tapi perempuan, lil ghaibah. Begitu. Ghaibah. Lil ghaibah. Jadi yang berbicara itu perempuan. Dan juga dia ini untuk lil mukhatab. Ada dua fungsinya. Lil mukhatab. Begitu. Lil mukhatab. Mukhatab. Begitu. Yang pertama lil ghaibah, yang kedua lil mukhatab. Lil mukhatab itu orang yang diajak bicara, laki-laki. Kalau lil ghaibah yang itu orang yang dibicarakan atau orang yang tidak hadir itu perempuan. Itu pakai tak mudra'ah. Ya. Itu fungsinya tak mudra'ah itu seperti itu fungsinya. Contohnya misalkan yang dibicarakan ya Muhammad, Fatimah sedang menolong orang fakir. Misalkan contohnya tansuru Fatimah tuh dia Fatimah sedang menolong al-fakirah akan orang fakir, begitu, al-fakirah, begitu. Kalau yang lil mukhatab itu orang yang diajak bicara, misalkan contohnya la tansur, jangan menolong. Siapa kamu? Ya, kamu jangan menolong orang fakir, misalkan. Ya Muhammad, misalkan. Ya Muhammad, la tansur. Gitu. Al-fakiro. Wahai Muhammad, kamu jangan menolong orang fakir. Wahai Muhammad. Begitu. Kamu jangan menolong dia. Kamu jangan menolong Bakar, misalkan. Ya Muhammad, kamu jangan menolong Bakar, misalkan. Ya Muhammad, kamu jangan menolong Bakar, misalkan. Dan seperti itu. La tansur di sini menunjukkan untuk berbicaranya untuk orang yang diajak bicara, lil mukhatab. Dan juga tansur di sini menunjukkan bahwasanya yang lagi dibicarakan atau yang lagi disuruh itu adalah si Fatimah, orang yang tidak hadir. Tansuru Fatimatun al-fakirah. Ya kan, janganlah kamu menolong. Janganlah dia sedang menolong siapa? Fatimah. Jadi Fatimah sedang menolong akan orang fakir. Mana Fatimah? Fatimah sedang menolong orang fakir. Tansuru Fatimatun al-fakirah. Jadi Fatimah sedang menolong orang fakir. Ya Muhammad, wahai Muhammad, la tansur Bakran. Wahai Muhammad, kamu jangan menolong Bakar. Seperti itu. Jadi Muhammad itu adalah orang yang diajak bicara. Dan ini semuanya huruf mudra'ah. Fungsi huruf mudra'ah di sini itu adalah domir, kata ganti yang bersambung dengan kalimat fi'il mudhari'. Makanya tandanya fi'il mudhari' itu kemasukan huruf mudra'ah. Itu yang pertama. Yang memiliki zaman, kebanyakan zaman ketika masukkan huruf mudra'ah yaitu hal, zamannya, waktunya sekarang. Begitu. Sedang dilakukan. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang tanda fi'il mudhari' yang kedua, yaitu tanda fi'il mudhari' itu kemasukan sin tanfis atau saufa taswif, ya. Itu tanda-tanda juga fi'il mudhari'. Yang pertama huruf mudra'ah dan yang kedua sin tanfis, ya. Yang kedua sin tanfis. Sin, ya. Tanfis. Jadi sin tanfis ini sin yang bersambung dengan fi'il mudhari' yang memiliki zaman atau pekerjaan yang akan dilakukan. Saufa ya'lamun, ya kan? Kelak kamu akan mengetahui. Sayaqulu sufaha, misalkan. Nah, itu ada sin tanfis. Seperti itu. InsyaAllah nanti penjelasan tentang sin tanfis, karena ini udah azan asar,
Jadi insya Allah pembahasan tentang sin tanfis itu akan dibahas pada video selanjutnya, dan saufa taswif. Mungkin untuk pembelajaran fi'il mudhari kita pembahasannya cukup dari huruf mudhara'ah saja. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sin tanfis dan saufa taswif. Itu pengertiannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.